Dan akhirnya jasad si Helena tersebut pun hidup kembali dengan diisi hantu arwah penasaran dari sang dukun tersebut. Dan kemudian ada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua Herlina tersebut, guys. Ternyata nih setiap malam Jumat itu Herlina harus meminum darah sang manusia biar arwahnya ini kayak hidup kembali gitu loh. Akhirnya orang tuanya pun memenuhi syarat tersebut dan kemudian Herlina balik lagi ke pesantren X tersebut di kota Lamongan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Widianti di channel Garasi Kisah. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri yang sangat menarik, yaitu tentang hantu santriwati Herlina. Di mana Herlina tersebut merupakan santriwati di pesantren X di kota Lamongan. Ya, menurut santriwati yang lainnya, Herlina ini merupakan salah satu santri yang lumayan cantik dan ramah. Di mana Herlina tersebut terlalu sering diabaikan di santri tersebut, dan suatu hari Herlina demi mendapatkan perhatian dari santriwati yang lain, beliau mencuri batu akik dari seorang kiai yang di pesantren tersebut. Jadi ketika di pesantren X tersebut, Herlina kurang mendapatkan perhatian dari santriwan atau santriwati yang lain. Dan demi mendapatkan perhatian tersebut, Herlina kayak mencuri batu akik milik sang kiai di pesantren tersebut, kayak gitu kan. Dan suatu hari ada salah satu santriwati yang sedang melihat aksi dari si Herlina tersebut, guys. Jadi Herlina ini kayak mau mengambil atau mencuri batu akik milik sang kiai di pesantren tersebut. Nah akhirnya Herlina ini kayak ketahuan kan, udah ketakutan. Akhirnya si santriwati yang melihat aksi Herlina tersebut kayak mau ngelaporin nih bahwa Herlina sedang mencuri batu akik si milik kiai tersebut. Namun sebelum si santriwati itu melaporkan kejadian tersebut, si Herlina ini keburu kayak ketakutan gitu, guys. Jadi Herlina, aduh aku mau kabur aja deh, aku takut nih, takut dilaporin, aku takut dihukum. Jadi Herlina itu udah merasa kayak takut banget dirinya mau dijerat atau dihukum sama pihak pesantren ataupun pihak kepolisian. Akhirnya dia memutuskan buat kabur dari pesantren X tersebut, kayak gitu kan. Terus akhirnya nih teman-teman, Herlina ini ketika dia mencoba kabur, Herlina tertabrak mobil. Di tempat kejadian pun beliau langsung meninggal dunia, kan? Nah terus akhirnya dari pihak pesantren tersebut tuh nggak mengetahui nih kalau Herlina ini ketabrak mobil dan langsung meninggal, guys. Dan namun orang tua dari Herlina ini tidak menerima bahwa putrinya meninggal secara tidak wajar. Akhirnya orang tuanya Herlina pun mendatangi seorang dukun untuk menghidupkan kembali si arwahnya Herlina tersebut, guys. Kayak gitu kan. Jadi orang tuanya meminta ke dukun tersebut biar arwahnya Herlina ini menggentayangi di pesantren X di Lamongan tersebut. Dan akhirnya jasad si Herlina tersebut pun hidup kembali dengan diisi hantu arwah penasaran dari sang dukun tersebut. Dan kemudian ada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua Herlina tersebut, guys. Ternyata nih setiap malam Jumat itu Herlina harus meminum darah sang manusia biar arwahnya ini kayak hidup kembali gitu loh. Akhirnya orang tuanya pun memenuhi syarat tersebut dan kemudian Herlina balik lagi ke pesantren X tersebut di kota Lamongan itu. Dan ketika Herlina sudah sampai di pondok pesantren X di kota Lamongan, Herlina pun meminta maaf kepada pihak pesantren bahwa apa yang dilakukan itu memang betul bersalah. Dan pihak pesantren pun memaafkan perlakuan Herlina tersebut. Dan karena pihak pesantren tidak mengetahui nih kalau Herlina sudah meninggal, akhirnya pihak pesantren pun tidak mencurigai apa yang terjadi dengan Herlina tersebut, guys. Namun santriwan-santriwati di pondok pesantren tersebut itu kayak curiga gitu loh. Kok Herlina kok mukanya pucat? Kok Herlina kok badannya ini kok gimana gitu kan, nggak kayak orang normal biasa gitu loh, guys. Jadi Herlina ini lebih menunjukkan sikap yang beda dari sebelumnya itu loh, guys. Yang biasanya mungkin Herlina lebih sering berbaur dengan teman atau santriwati yang lain, kali ini Herlina itu lebih banyak diam dan lebih sering menyendiri gitu. Dan akhirnya santriwati di pondok pesantren tersebut pun kayak merasa kok bau busuk gitu ya kan, apa sebetulnya nih yang dibawa sama Herlina tersebut, kok koper yang dibawa dia tuh kayak bau bangkai gitu loh. Dan kemudian santriwati di pondok pesantren tersebut pun kayak mengecek koper yang dibawa sama Herlina tersebut, guys. Dan ternyata nih guys, koper yang dibawa sama Herlina itu dalamnya itu bukan baju atau pakaian yang semestinya orang bawa ya, tapi Herlina ini membawa kayak darah yang udah busuk gitu loh guys. Jadi kan baunya kan kayak nyengat amis gitu kan. Dan akhirnya teman-teman Herlina ini pun kayak merasa takut dan mereka pun kayak
ya udahlah, kok Herlina kok ternyata kayak gini ya, kok beda dari yang sebelumnya. Jadi mereka tuh kayak bergunjing gitu loh guys. Dan ketika tengah malam nih guys, Herlina nih meminta salah satu dari petugas pesantren untuk mengantarnya ke kamar mandi. Dan ketika si petugas pesantren tersebut menunggu Herlina kurang lebihnya selama 2 jam, dan Herlina itu tidak kunjung keluar nih guys dari kamar mandi. Akhirnya petugas pesantren pun kayak curiga loh, ini kenapa kok nggak keluar-keluar gitu loh. Ketika digedor-gedor pintunya ataupun dipanggil pun Herlina tidak ada suara atau menyaut panggilan si petugas tersebut. Dan akhirnya petugas yang mengantar Herlina tersebut ke kamar mandi, dan ketika mereka mendobrak pintu toilet tersebut, mereka dikejutkan dengan hantu perempuan berbaju merah, bertaring dan sosoknya sangat menyeramkan. Dan ketika itu pula hantunya ini kayak tertawa cekikikan gitu guys. Dan akhirnya para petugas yang mendobrak pintu toilet pun kayak lari terbirit-birit guys, saking takutnya kan melihat hantu tersebut. Dan para petugas pun kayak langsung ngelaporin kejadian tersebut ke Pak Kiai. Dan akhirnya hantu Herlina tersebut pun tertangkap dan dimasukkan ke botol oleh sang Kiai dalam pesantren tersebut. Dan botol tersebut pun dibuang jauh sejauh-jauhnya, tidak boleh ditemukan oleh siapapun demi keselamatan pesantren X di kota Lamongan tersebut. Akhirnya pihak pesantren pun kayak mendatangi rumah Herlina dan melaporkan kejadian tersebut. Dan barulah orang tua Herlina mengatakan bahwa Herlina memang sebetulnya sudah meninggal dunia, dan orang tua Herlina ini tidak terima bahwa anak atau putrinya tersebut meninggal secara tidak wajar. Akhirnya orang tuanya Herlina pun mendatangi seorang dokter. Jadi seperti itulah kisah dari hantu Herlina tersebut. Buat kalian mungkin ada yang lebih tahu cerita detail dari si hantu Herlina tersebut, kalian bisa tulis ya di kolom komentar, karena aku juga pengen tahu nih pendapat dari teman-teman kalian. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa ya bagikan video ini di halaman sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.